Kisah akan berfokus pada seorang bocah berusia 2 tahun bernama Pihu yang baru terbangun dari tidurnya. Ia pun mulai membangunkan ibunya, namun karena tak ada respon, ia mulai memanggil ayah yang ia pikir ada di lantai bawah. Tapi, Mama, Papa mana? Papa! Di sana terlihat rumah yang agak berserakan dengan beberapa dekorasi pesta, di mana kemarin mereka baru saja merayakan ulang tahun Pihu yang kedua tahun. Tuh. Melihat keran air yang masih menyala, Pihu berinisiatif untuk mematikan air. Namun sayang tangannya terlalu kecil untuk menggapainya. बनाने के लिए आपको गाय को Dengan polosnya Pihu menari ketika melihat televisi sambil mengajak ibunya, namun ibu tetap tidak merespon. Kemudian Pihu menunjukkan koran yang ia dapat dari bawah pintu, tetapi ibu tetap diam yang membuat Pihu mulai menangis. Aku TV. Mama mau. Mau. Mama. Iya dong. Tiba-tiba ponsel berdering, lalu Pihu yang sadar ponsel itu berada di atas rak lemari, berusaha membawa kursi ke atas untuk mengambil ponsel itu. Namun ia merasa akan buang air besar dan kembali membangunkan ibunya. Namun karena masih tak ada respon, ia kembali berinisiatif untuk buang air sendiri. Mama cuci. Ponsel kembali berdering dan Pihu melanjutkan membawa kursinya. Namun posisi ponsel terlalu tinggi sehingga Pihu tak bisa menggapainya. Halo. Kemudian Pihu menyiram kotorannya, menyikat gigi, dan memakai celana sendiri. Namun ia kesulitan dan meminta bantuan ibunya hingga ia menangis di pelukan ibu. Mami. Mami. Mama Panado. Mami, Mami. Di sini terlihat wajah ibu yang terluka dan menjatuhkan obat-obatan di tangannya. Mama dia kuda baik. Pihu hampir saja memakannya. Untungnya ia teralihkan dengan ponsel yang kembali berdering, dan kali ini ia berhasil mengambilnya dengan memanjat rak tersebut. करने का कोई शौक नहीं समझी तुम मैंने फोन Tetapi ponsel itu terjatuh dalam posisi terangkat, di mana itu adalah panggilan dari ayah Pihu yang menelpon sambil marah-marah. Ternyata malam sebelumnya ayah dan ibu Pihu bertengkar hebat, dan karena itulah ibu Pihu mengakhiri hidupnya. Namun ayah Pihu belum menyadarinya, apalagi Pihu yang belum mengerti di usianya yang masih 2 tahun. Bahkan ia mencari salep untuk mengobati luka di wajah ibunya. Di sana terlihat pesan terakhir Puja yang ditulis dengan lipstik, dan Pihu sedang asik merias wajahnya, lalu menunjukkan pada ibunya. Tak lupa ia juga merias wajah sang ibu. Tak. Ani dirimu nikomu terus harusnya code. Biji hati-hati. Isi mama. Isi mama. Mama dua. Kemudian ia melihat asap dari setrika yang masih menyala. Karena penasaran, Pihu malah menyentuhnya yang membuatnya menangis kesakitan dan memeluk ibunya hingga ia tertidur di pelukannya. Kabul. Pagi harinya Pihu yang lapar mulai mencari botol susunya. Namun botol itu malah terjatuh dan tumpah.
Pihu lalu menemukan roti dan mencoba memanggangnya sendiri dengan menggunakan microwave. Tetapi Pihu tidak tahu cara mematikan microwave tersebut, sehingga roti itu gosong dan tak bisa dimakan. Pihu kembali berinisiatif memanggang sisa roti di atas kompor gas, namun ia malah menyalakan semua tungku sampai roti itu terbakar. Kemudian ia berusaha membuka kulkas dengan sisa tenaganya sampai botol-botol di atas kulkas itu hampir jatuh, hingga ia berhasil dan akhirnya menemukan makanan di sana. Ia lalu mengeluarkan semua makanan agar tak kesulitan mengambilnya nanti. Namun melihat kulkas itu kosong, ia malah mencoba masuk dan membuatnya terkunci. Dengan sekuat tenaga ia berusaha mendorong pintu kulkas hingga botol di atasnya terjatuh. Seisi rumah sudah berserakan. Tiba-tiba bel berbunyi di mana tukang sampah yang datang. Namun karena tak bisa membuka pintu, Pihu hanya bisa mengintip dari bawah. Halo? Pihu juga berusaha menyuapi ibunya, lalu mulai bermain di tengah bahaya yang ada di sekelilingnya. Oh, waduh, di. Ponsel kembali berdering dan Pihu berhasil mengambilnya dengan kayu, di mana itu adalah telepon dari ayah yang sedang berada di pesawat. Di sini dijelaskan bahwa pertengkaran orang tua Pihu disebabkan ibu yang berpikir kalau ayah Pihu berselingkuh dengan Mira yang merupakan sahabatnya dan menyebabkan ia terlambat datang di acara ulang tahun Pihu. Lalu Pihu kembali bermain hingga setrika yang masih menyala terceplok. Dan saat Pihu tengah asik menonton TV, setrika mulai mengeluarkan asap dan TV tiba-tiba mati. Pihu yang polos malah memeriksa belakang TV yang dipenuhi kabel dan bisa membuatnya tersetrum kapan saja. Lalu ia teralihkan dengan tukang susu yang mengetuk pintu dan mulai mengintip dari bawah. Di sini tukang susu itu mulai curiga karena tak ada orang yang keluar dari rumah Pihu sejak kemarin. Namun sayangnya tetangga di sana tidak peduli, sehingga tukang susu itu pergi, sementara Pihu mulai tertidur. Ponsel kembali berdering, dan saat Pihu menuju kamarnya, tiba-tiba terjadi ledakan yang membuat Pihu terkejut dan menangis. Di tengah arus pendek, air yang mengalir, kompor yang menyala, juga setrika yang mengeluarkan asap, Pihu keluar menuju balkon dengan bonekanya dan memanggil teman-temannya untuk mengajak bermain. Ama, Ishika, Mama barau na. Ishika, Pihu ko doon dekho. Oh, Di sini boneka Pihu terjatuh dan tersangkut di jemuran. Pihu berusaha mengambilnya, tetapi boneka itu malah terjatuh ke bawah. Kemudian Pihu memanjat pagar yang membuatnya akan terjatuh dari tempat yang sangat tinggi. Pihu ke doon dekho. No, baby, no. Seorang tetangga melihat itu dan berusaha menyuruh Pihu untuk segera turun. Untungnya Pihu langsung menurut dan ia pun selamat. Telepon kembali berdering, di mana itu adalah Mira yang berusaha mengklarifikasi kesalahpahaman ibu Pihu. Kemudian Pihu kembali bermain sendirian. Auntie. Mama ini छोटा baby. Ayah Pihu kembali menelpon untuk meminta maaf dan mengabarkan kalau ia akan pulang esok hari. Mama Nino
कतर गई मम्मा नहीं बेटा, पापा कि पापा ने बोला है सॉरी। Saat itu baterai ponsel mulai melemah, namun Pihu malah asik memainkan game kucing di ponsel tersebut hingga ia kembali tertidur. Saat terbangun, Pihu yang merasa lapar mengambil sebotol cairan pembersih lantai yang ia kira adalah susu. Beruntung cairan itu tumpah saat ia menuangnya ke botol susunya. Pihu lalu meminta ibu untuk menyusuinya, namun karena tak ada respon, ia pun menangis sejadi-jadinya. Kemudian Pihu turun untuk mencari makanan dan terlihat air sudah menggenangi lantai. Tetangga yang menyadari air yang tergenang mulai mengetuk pintu untuk menegur, namun mereka berpikir kalau rumah itu kosong dan kembali pergi. Kemudian ayah Pihu kembali menelpon dan menanyakan ibunya. Pihu meminta ayahnya untuk mendongeng dan terus berkata kalau ibu masih tidur. Di sini ayah Pihu mulai curiga dan bergegas untuk pulang, lalu meminta Pihu untuk tidak menutup teleponnya. Namun butuh waktu beberapa jam untuk sampai ke bandara dan tiba di rumah, dan ponsel Pihu mulai kehabisan baterai. फोन मत काटना बेटा, फोन मत काटना बेटा प्लीज, मत काटना। पापा जल्दी आओ हाँ बेटा, 1 घंटा वो बंद नहीं। मम्मा फोन करा Tubuh ibu mulai didatangi lalat, lalu Pihu dengan polosnya memakan beberapa butir obat yang berserakan di lantai. मम्मा और दवाई मम्मी और खा लूं Karena penasaran, ia terus memakan obat itu hingga ia pun mulai kehilangan kesadaran. Listrik mulai padam, air terus membanjiri lantai, dan asap mulai mengepul yang membuat warga mulai curiga. Tak berapa lama ayah Pihu tiba dan mereka berhasil mendobrak pintu. Seketika ayah Pihu menjadi histeris melihat pemandangan di rumahnya dan menemukan istrinya yang sudah wafat. Lalu ia menemukan Pihu di bawah tempat tidur sambil berkata, "Bangunkan ibu, ayah." पापा मम्मा को उठाओ मैं सुंदर से घर बना रहा हूँ Film pun berakhir.